Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda hari ini sahabat Siloam Sriwijaya? Bertemu kembali dengan Momon tentunya di Health Talk Live on Instagram Rumah Sakit Siloam Sriwijaya dengan topik yang mungkin masih menjadi hangat di masyarakat hari ini yaitu COVID-19 dari kacamata dua spesialis yang Momon hadirkan hari ini. Yang pertama langsung saja Momon perkenalkan ada dokter spesialis Opjin ya dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, ada Dokter Chandra Mahyudin SPOG. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah sampai saat ini baik. Baik masih dok ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Dan satu lagi kita menghadirkan juga dokter spesialis anak Dokter Irwan Effendi SPA M Biomed ya. Selamat siang dokter. Siang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik, Momon juga pengen menyapa untuk semua followers yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Sudah sangat banyak yang mungkin menanti kehadiran dari dua dokter spesialis dari sudut kacamata para bunda yang mungkin saat ini sedang hamil ataupun para bunda yang mungkin saat ini punya anak kecil. Ayo stay tune sampai nanti kita akan membuka juga sesi tanya jawab di kolom komentar. Dan juga bisa langsung melalui WhatsApp di Siloam Sriwijaya ya. Baik, saya ke Dokter Chandra dulu ya, selaku dokter spesialis Opgin ataupun di tengah masyarakat dikenal dengan dokter spesialis kandungan. Ya. Oke, boleh dijelaskan dulu dok sebelum kita masuk ke topik Opgin ini apa istilahnya itu, spesifiknya apa nih? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita selalu dikenal sebagai dokter kandungan. Iya, kalau dokter SPOG ya. Opjin. Tapi sebenarnya Opjin sendiri itu ada singkatannya. Oke. Kalau Op-nya itu obstetri. Obstetri. Nah itu umumnya yang mengurus masalah-masalah kayak dari awal persiapan kehamilan, kemudian sampai hamil, kemudian perawatan selama masa hamil, sampai persalinan dan pasca lahir. Pasca lahir. Nah, kemudian kalau yang GIN-nya itu ginekologi. Ginekologi, oke, obstetris dan ginekologi. Nah, ginekologi itu yang sering disebut kandungan. Kandungan ini melingkupi masalah darah wanitaan. Oke. Mulai dari dalam, dari rahimnya, kemudian ada kandung telur, salurannya, mulur rahim sampai keluar dari vagina sampai ke bagian darah yang sensitif di wanita. Itu ginekologi. Tapi secara umum orangnya taunya dokter kandungan. Ya, artinya apa istilahnya lebih luas cakupan dari dokter kandungan ya. Baik. Dokter Chandra, kita saat ini Kementerian Kesehatan sudah mengupdate terus bahwasanya pasien yang sudah positif corona di Indonesia semakin bertambah terus dokter, mencapai 893 dengan tingkat kesembuhan mungkin masih di angka 35, dan juga untuk yang sudah berpulang itu di angka 70 orang sampai dengan data terakhir yang kami terima. Dan ini dari kacamata dokter Chandra sendiri melihat COVID-19 ini seperti apa dok? Iya, sebenarnya ini memang kita kenal COVID-19 ini memang awalnya dari daerah Wuhan ya. Iya. Kemudian yang kita kenal itu virus corona. Iya. Karena dia tahun 2019 dibilang COVID-19, COVID-19. Jadi memang mirip dengan virus-virus flu umumnya. Iya. Tapi ini lebih sepertinya bermutasi sehingga dia lebih berat. Jadi lebih luas cangkupannya. Kemudian dia lebih lebih harmful. Jadi lebih membahayakan buat orang yang terkena. Kalau kita lihat sebarannya memang di sini usia lanjut, terutama yang di atas usia tua lah ya, usia 60 sampai 80. Itu yang lebih banyak terimbas. Rentan karena memang sistem daya tahan tubuhnya, kemudian ada faktor predisposisi seperti penyakit-penyakit yang bawa yang sudah ada di orang yang di usia itu. Tetapi belakangan ternyata kita lihat semakin muda. Malah
beberapa laporan usia-usia yang di bawah 50 sudah ada yang kena. Usia produktif 20-an sampai Betul. 30 dok ya. Itu kita jadinya kita harus udah mulai harus berpikir ini ada sesuatu yang besar. Oke. Jadi karena memang beratnya itu kita lihat memang sangat berat, jadi kita harus siap sebagai negara kayak negara Indonesia begini. Memang demografi kita ini cukup Luas ya. menyulitkan kita. Nah, jadi untuk terutama kasus-kasus kandungan atau Iya. kebidanan memang sampai saat ini laporannya memang masih sangat sedikit. Oke. Tetapi kita yakin bahwa ini virus ini tentunya untuk ibu-ibu yang memang hamil, kemudian ibu-ibu yang mau mungkin program hamil akan ada dampaknya. Akan ada dampaknya. Oke. Nanti kita lanjutin nanti Akan kalau kita dampak. lanjutkan dampak dari ibu yang mungkin saat ini sedang mengandung. Baik, kalau bicara tentang virus ini masuk dalam keluarga virus baru ya, saya beralih ke Dokter Irwan. Sebenarnya virus ini akan berakhirkah nanti dok? Seperti virus-virus sebelumnya MERS, SARS, ataupun Ebola yang dulu dari tahun-tahun lama itu pernah mewabah di dunia. Apakah virus ini akan seperti itu juga dok? Ada fase kemungkinan? Untuk virus ini sebenarnya sistemnya seperti imunisasi ya sebenarnya. Oke. Secara garis besar seperti imunisasi. Ketika orang terkena virus itu dan sembuh, dia akan kebal terhadap virus itu. Semakin banyak orang yang sembuh, jadi sama dengan cakupan imunisasinya semakin tinggi, virus itu akan reda dengan sendirinya. Dan ketika semua orang beberapa penelitian mengatakan di atas 70% sudah ada antibodi terhadap virus tersebut. COVID-19, maka virus itu tidak ada tempat lagi untuk bisa hidup di bumi. Oke, dan kita optimis ya dok ya, bahwasanya apabila sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini, artinya imunitas tubuh yang mungkin pernah terkena positif corona ini ataupun sembuh akan lebih kebal dari virus tersebut ya dok ya mungkin. Tapi yang harus dijaga bukan karena ketika kita kena kita sembuh kita imun. Tidak ya. Jangan. Amit-amit ya. Amit. Kita tidak berharap kena gitu. Iya. Kita berharap kalaupun kena kita tidak sakit. Iya. Itu sebab kalau semuanya kena sakit, itu mungkin di Indonesia tidak akan tercover oleh tenaga medis dan rumah sakit yang ada di Indonesia. Baik, setuju karena memang para medis saat ini memang sedang berjuang ya menjadi garda terdepannya Indonesia. Istilahnya di tangan para dokter inilah nanti para pasien ini ya nasibnya ataupun kesembuhannya akan kita istilahnya ya berdoalah demi kebaikan bersama Indonesia agar penyebaran virus corona ini atau memutus mata rantainya akan segera berakhir. Setuju dengan apa yang telah dikeluarkan pemerintah kita, Dokter Chandra, tentang harus di rumah aja. Jadi seperti yang dibilang Dokter Irwan, sebenarnya memang yang menjadi garda terdepannya dokter. Iya. Artinya kita seperti dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang di depan seperti dokter umum, spesialis, itu secara langsung akan langsung mendapat klien kita kan orang-orang yang mungkin bisa aja dia membawa karir COVID-19 itu, walaupun dia tidak ada keluhan. Kemudian kita yang lihat tentunya kita kan kadang-kadang kalau kita nggak siap dengan peralatan yang ada, kita bisa sudah tertular dahulu. Itu terbukti dengan beberapa rekan-rekan teman sejawat kita yang sudah mendahului kita, bahwa memang sudah mungkin mereka belum siap. Jadi itu pelajaran buat kita yang lain untuk mempersiapkan diri. Terutama memang seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita, memang betul sebenarnya dengan kita untuk menjadi pahlawan pada masa-masa sekarang ini, kita cukup untuk tiduran di rumah. Kontribusi nyata ya. Tidak bisa, kalau itu aja sudah bisa membantu. Jadi kalau memang nggak bisa membantu yang lain, cukup untuk stay at home. Tetap di rumah saja. Kemudian itu membantu kita sebagai tenaga kesehatan. Kapan kita harus berjalan keluar rumah? Itu kalau seandainya memang ada tanda-tanda bahaya. Lalu di kandungan memang, atau dokter Objin memang ada berapa sudah pernah disampaikan dan banyak sebaran-sebaran yang
sudah disampaikan bahwa kapan harus datang ke dokter obgyn kalau seandainya memang ada komplikasi. Kemudian seperti kalau hamil muda itu ada muntah berlebihan, perdarahan. Kalau seandainya hamilnya lebih besar lagi mungkin ada kontraksi, itu langsung datang. Tetapi untuk atau perdarahan, kemudian ada yang lain gerakan bayi yang berkurang ya. Tapi untuk kontrol yang rutin, karena ibu hamil ini kan spesifiknya sebenarnya dia sehat, cuma dia mengandung. Nah, sebenarnya dia nggak ada keluhan yang berarti, kecuali dia ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, kita nggak berharap dengan seringnya dia untuk berjalan keluar, kemudian untuk kontak ke ke tenaga kesehatan terutama kita ya. Tenaga dokter spesialis obgyn, akhirnya mereka tertular secara tak sengaja gitu. Begitu banyaknya lingkungan yang memang sekarang saat ini tanggap rentan untuk menjadi sumber penularan. Jadi benang merah yang mungkin bisa ditangkap walaupun kontrol saat keluhan yang bisa dikatakan tidak begitu urgent ya dok ya. Stay at home dulu tetap. Begitu juga dengan anak, Dokter Irwan? Iya, saya setuju dengan yang dikatakan dokter Chandra. Memang untuk saat ini stay at home is the best ya. Jadi kalau kita tinggal di rumah, kita akan memutus rantai penularan sehingga kalaupun ternyata kita kena COVID dan kita tidak ada gejala, kita tidak menularkan orang lain kalau kita tetap berada di rumah. Dan setelah melewati masa 2 minggu, COVID yang ada di badan kita itu akan hilang dengan sendirinya, sehingga kita keluar itu kita tidak memberi kontribusi penularan kepada orang lain. Kalau semua itu dilakukan di seluruh orang Indonesia dalam 2 minggu full, itu bisa jauh berkurang angka penyebaran virus COVID. Dan walaupun sebenarnya untuk kasus anak ini kasusnya sampai saat ini secara global itu usia 10 sampai 19 tahun itu cuma 1%, di bawah 10 tahun 0,9%. Kecil, kasusnya kecil. Itu pertama dipertanyakan apakah kecil karena anak itu tidak bergejala, jadi dia asimptomatis, dia terinfeksi tapi dia tidak ada gejala, menyimpan dulu kan dia bersifat sebagai carrier, jadi anak itu bisa menularkan ke orang lain walaupun dia sendiri tidak bergejala. Sampai saat ini saya baru baca tadi ada satu kasus di bawah 18 tahun positif COVID meninggal. Itu baru kasus pertama kali di Amerika, di Los Angeles. Dan itu pun masih dilakukan benar meninggal karena COVID atau ada penyakit lain yang menyertainya gitu loh. Untuk saat ini memang di anak, kalaupun positif itu gejalanya tidak berat. Tapi ada beberapa hal yang ketakutan di orang tua ya. Pertama masalah imunisasi ya. Imunisasi ini mungkin saya akan ini sedikit ke imunisasi. Imunisasi itu penyakit yang dilakukan imunisasi, terutama imunisasi dasar itu penyakit yang bahaya. Kalau tidak dilakukan imunisasi, bisa-bisa pasien meninggal juga. Bahkan angka kematian kayak difteri itu jauh lebih tinggi dibanding COVID. Nah, cuman bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita lakukan imunisasi di tempat yang lebih aman? Contoh, pergi ke praktek pribadi dokter mungkin lebih aman dibanding rumah sakit. Atau mungkin kita boleh, kalau kita masih ragu dengan rumah sakit ini, kita tunda, itu boleh dalam jarak sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jangan sampai kita tidak lakukan imunisasi sama sekali. Boleh dikasih contoh nih dok, misalnya usia 1 tahun gitu, dan harusnya di Januari ini dia sudah harus imunisasi, tapi karena lagi urgentnya ditundanya paling lama berapa bulan? Kalau usia 1 tahun sih sebenarnya kalau yang banyak vaksin itu di bawah 9 bulan. Iya, di bawah 9 bulan maksudnya. Kalau seandainya dia harusnya imunisasi campak usia 9 bulan, kita datang, mungkin bisa kalau kita takut ke rumah sakit, kita datang ke praktek pribadi atau ke rumah vaksin ya, rumah vaksin yang cenderung lebih aman ya, cenderung relatif lebih aman untuk mengimunisasi anak kita. Kalau seandainya kita tidak datang ke situ, kita tetap mau ke rumah sakit, kita boleh tunda, mungkin kita imunisasi usia sekitar 10 bulan untuk campak. Atau bisa langsung bikin janji sama dokter Irwan? Ya. Ya. Walaupun misalnya, tapi untuk saat ini imunisasi di Siloam masih bisa dibuka, masih bisa ya, masih aman untuk orang tua membawa anak-anak. Sejauh ini masih aman. Masih aman ya. Baik,
kita kembali ke Dokter Chandra lagi, Dok. Kalau usia di kehamilan muda sampai dengan kehamilan tua menjelang masa persalinan itu, kalau seandainya ini amit-amit Dok ya sudah mendapatkan gejala ODP ataupun PDP ataupun dia pernah kontak ataupun dia baru pulang dari daerah terpapar terjangkit dari Jakarta tiba-tiba datang ke Palembang. Bagaimana itu Dok? Apa yang harus dilakukan oleh pasien ini? Sebenarnya kalau dari pemerintah kita udah jelas, ada beberapa kriteria seperti ODP, PDP, suspek, sampai yang akhirnya disebut positif. Iya. Secara umum seperti saya bilang tadi, sebenarnya ibu hamil itu ya angka sampai saat ini belum ada juga angka yang pasti bahwa ada transfer langsung antara ibu hamil ke janinnya. Oke, belum ada ya. Persalinan juga belum ada masalah antara harus persalinannya diselesaikan dengan operasi atau lahir normal. Itu nggak ada hubungannya. Kemudian tetapi memang ada beberapa yang bisa contohnya angka persalinan prematur mungkin bisa terjadi, ada hubungan dengan ada infeksi COVID-19. Tetapi kalau untuk yang ditanyakan Mama tadi, saya rasa kriteria ODP, PDP, suspek sama semua. Okay. Jadi tentunya dia harus periksa ke tempat fasilitas yang siap untuk itu. Mungkin harus perlu dikarantina. Oke. Jadi Amit ya Dok. Ya amit ya. Tapi itu tujuannya apa? Supaya kita memutus mata rantai ya penyebaran itu. Oke. Tapi insya Allah saya yakin bahwa sebenarnya memang dengan budaya kita Indonesia yang kita mampu untuk sama-sama untuk menjaga, terutama keluarga kita dulu kan, kemudian bisa sampai lingkungan kita. Saya rasa dengan sebagai dokter kandungan, saya juga ingin menyampaikan apresiasi ke semua tenaga kesehatan, terus berjuang karena kalian yang akan memutuskan mata rantai COVID-19 ini, terutama yang mungkin yang punya keluarga di rumah gitu ya, yang akhirnya terpisah karena sampai harus menjadi orang dalam pengawasan. Itu saya sangat apresiasi, dan saya juga sangat memberikan semangat bahwa kita juga sebagai tenaga medis dan kita yakin bahwa badai COVID-19 akan pasti berlalu. Amin ya. Asal turutin seperti yang sudah diterapkan oleh para pemimpin kita di sini. Oke, dan berkaca juga dengan negara-negara yang mungkin saat ini sudah cukup berhasil dengan stay at home-nya ya Dok. Ya. Baik, kami langsung saja mungkin untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini bersama Dr. Irwan dan juga Dr. Chandra ya. Untuk semua followers yang sudah hadir, kami ucapkan thank you untuk atensinya. Kita mulai dari Torinia ya. Oke, kita mulai. Kalau untuk janji Dok, untuk pasien tetap bersama dengan Dokter Irwan. Kalau dari kita konsul atau apa? Kita ada macam-macam ya, bisa dari reservasi, kemudian dari MySiloa. Iya. Kemudian kalau saya secara pribadi saya sering memberikan nomor telepon saya untuk bisa berkonsultasi langsung. Oke. Jadi kalau seandainya memang keluhannya saya anggap ini saya masih aman gitu ya. Saya selalu bilang stay at home. At least badai ini udah berlalu, silakan datang rame-rame boleh ke sini. Boleh ya. Iya. Artinya kita juga harus sadar diri bahwa memang kondisi saat ini yang memang sedang tidak tepat untuk memaksakan janji. Betul. Ya, apabila ada hal-hal yang tidak bisa kita wujudkan. Baik, langsung ke follower berikutnya, ada Sri Muslima ya. Apakah vaksin influenza untuk dewasa ini efektif untuk mencegah COVID-19 ini? Siapa yang akan menjawab? Setahu saya sih tidak. Tidak ya, karena beda ya. Menurut saya virus influenza sama virus COVID-19 itu merupakan dua virus yang berbeda. Jadi secara tidak langsung dia tidak bisa mencegah COVID. Oke, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwasanya influenza dan juga COVID ini beda keluarga ya. Oke, di luar kakaknya COVID ya gitu bisa dibilang. Baik, berikutnya ada Hanisatul
kita agak percepat ya untuk semua follower, jadi tidak langsung to the point jawabannya. Di Palembang emangnya badan rumah vaksinnya sudah ada belum apa dok? Kalau saat ini sih saya di Palembang belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Oke. Baik, untuk kandungan sendiri dok, istilahnya tadi dokter bilang belum ada apa istilah itu risetnya bahwasanya anak ibu yang misal tertular COVID-19 sekalipun bisa menurunkan penyakitnya ke bayinya. Nah, tapi apakah proses persalinan ini nanti organ-organ tubuh ini bisa kuat dok untuk melakukan proses persalinan apabila amit-amit tadi terinfeksi dengan COVID-19 ini? Ya, jadi sebenarnya memang yang kita takutkan memang kalau seandainya sudah menjadi pasien dengan PDP kemudian sampai suspek COVID yang keluhannya sangat berat, tentunya imbasnya secara tak langsung dan langsung ke bayinya. Artinya usaha bernapasnya pada ibu hamil itu kesulitan pasti. Akhirnya ke bayi secara nggak langsung itu membuat terjadi transmisi yang saya rasa ya boleh dibilang bayinya nggak berkembang dengan baik, kemudian juga kemungkinan besar bisa terjadi oksigenisasi ke bayinya terjadi, bisa terganggu. Bayinya memang kalau secara logika bisa jadi ada masalah, jadi bisa terjadi persalinan prematur, kemudian karena ada gagal fetal distress gitu ya, bayi yang stres dalam perut gitu kan, ibunya dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi tentunya kalau seandainya kalau ibu hamil, tentunya ada dua yang betul-betul yang kita pantau ya, ibunya dan bayinya. Makanya kalau dari saya sebagai dokter kandungan, buat ibu-ibu hamil yang ada mungkin di Indonesia mungkin stay at home, kecuali ada masalah-masalah urgent, ada tanda-tanda komplikasi atau bahaya, silakan datang ke rumah sakit. Kita siap untuk sebagai tenaga kesehatan, dokter kandungan untuk membantu. Oke, yang bisa dilakukan ibu hamil di rumah saat istilahnya itu tidak begitu urgent tapi ada penyakit-penyakit kecil yang menyertai, itu mungkin bisa? Boleh, nanti kalau dari kita, kalau saya biasanya kita kasih nomor handphone ya, bisa WA, bisa ini kita coba untuk kita maintenance, kita kasih solusinya melalui percakapan melalui WA. Iya, jadi nggak usah langsung mengurangi tatap muka ya. Tatap muka ya. Baik, ini dok ada salam juga, dokter favorit mama itu dokter Chandra katanya. Yudaska. Oke, dokter mungkin dia waktu dilahirkan mungkin disambut sama dokter Chandra ya. Dok, vaksin influenza bisa untuk usia dewasa kah? Ada pertanyaan berikutnya, dokter Dewa? Kalau vaksin influenza bisa untuk usia dewasa. Dia ada dua macam vaksin influenza itu, ada yang untuk di bawah 3 tahun dan untuk di atas 3 tahun. Yang untuk di atas 3 tahun itu bisa digunakan juga untuk orang dewasa. Oke, jadi istilahnya, yang ingin menjadi pertanyaan, jadi untuk anak-anak ini rentannya terkena influenza ini berapa sering dok? Kalau seandainya memang dengan kondisi yang seperti sekarang ini dengan normalnya anak-anak rata-rata? Kalau anak-anaknya sebenarnya tidak dalam kondisi COVID juga sebenarnya Sering ya? influenza itu sering ya, terjadi pada anak. Makanya saat ini kan dianjurkan untuk 6 bulan ke atas untuk mendapatkan imunisasi influenza. Oke. Sebelum 1 tahun itu biasanya kita berikan 2 kali pemberian jarak 1 bulan, terus diulang tiap tahun. Oke. Baik, berikutnya kita bergeser ke Valencia Lim ya. Dok, kalau nyeri tenggorokan gimana dok? Apa perlu cek langsung? Kata dokter Chandra. Jadi kalau kita tentunya gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu kayaknya sudah umum ya, sudah tersebar semua. Salah satunya mungkin gejalanya seperti tadi, ada sakit tenggorokan. Cuma memang untuk dari mungkin bagian THT sudah mengeluarkan juga itu kalau kira-kira sakit tenggorokan yang mana yang kira-kira harus mencari tenaga kesehatan. Tapi kalau masih memang bisa untuk
stay at home, terapi sendiri gitu ya, dengan pengobatan yang masih yang bisa dipakai di rumah gitu ya. Contohnya mungkin kayak minuman anget dicampur ini jeruk nipis. Presiden kita mengajarkan pon-pon mungkin ya. Iya, ini saya rasa itu aja. Kunyit asam, Ya ya. kalau nggak membaik silakan. Baik ya. Nah, apalagi sudah disertai mungkin darah keluar, mungkin gitu ya. Itu yang urgent ya. Yang urgent. Kalau masih mungkin ini seperti yang dokter bilang mungkin masih psikomatis ya. Iya, Dengan psikosomatis sekarang udah begitu, udah banyak sama itu ya. sudah panas dingin duluan Baru gitu ya. ketemu dikit langsung sakit tenggorokan. Iya, apalagi melihat masifnya pemberitaan Iya, tentang betul. COVID-19 ini. Baik, kita langsung bergeser lagi. Dok, untuk kami yang tetap bekerja setiap harinya, apakah bisa sebagai karir dan bagaimana mitigasi resiko saat pulang ke rumah, Sri Muslimah? Siapa yang akan menjawab? Sebenarnya semua orang berpotensi untuk Berpotensi ya. Semua orang berpotensi untuk karir, dan kadang kita tidak tahu bahwa kita udah terinfeksi atau kita udah menjadi karir. Jadi sebenarnya selalu dari yang udah langkah-langkah yang dianjurkan pemerintah, salah satunya adalah physical distancing ya, Ya. social distancing itu untuk mencegah penularan. Karena kita nggak tahu apakah kita ini sudah positif atau tidak. Ya. Tapi dengan adanya physical distancing itu juga akan mencegah kita menularkan ke orang lain. Setuju. Demikian juga dari orang itu ke kita. Jadi semua orang sebenarnya berpotensi. Maka itu pemerintah nyuruh ya, kalau kita anggap saja semua orang sudah ada nih. Kalau semua orang di rumah dia tidak akan saling menularkan, kejadiannya akan turun. Ya, waspada intinya Waspada. Dok ya, walaupun tidak panik sekalipun waspada harus tetap dijaga ya, budaya bersih seperti kita saat ini sedang diuji kebersihan Ya. diri, kebersihan rumah gitu ya Dok ya. Mungkin lanjutannya begitu. Iya. Jadi Iya. seperti cuci tangan. Cuci tangan, ya. hal-hal simpel yang sebelumnya kita Saya suka rasa ya. inilah momen yang kita harus balik lagi untuk Momentumnya, Dok, ya. hidup sehat, Iya. cuci tangan untuk mengatasi COVID ini. Sudah dibilang habis pergi aktivitas di luar sampai rumah ya langsung Mandi. mandi karena katanya masih COVID-nya hilang kalau pakai air ya, Iya. Pakai sabun. pakai sabun. Kalau kita nonton iklan dulu tentang cuci tangan pakai sabun, mungkin Iya. langsung kita skip aja gitu. Tapi saat Sekarang ini kita udah sedang diuji ya. diuji, benar. Hal-hal kecil itu harus mulai kita kembali budayakan. Berikutnya Ayu Okta ya, Dok. Anak saya tanggal 25 kemarin ada jadwal imunisasi Hep B3 dan rotavirus 2. Namun saya tunda karena wabah Covid ini. Benar nggak ini Dok? Keputusannya untuk menunda imunisasi? Sebenarnya hepatitis B itu merupakan suatu imunisasi vaksin dasar ya. Oke. Itu penting. Kalau kita masih merasa was-was, boleh kita tunda tapi maksimal 1 bulan. Oke. Kalau bisa jangan lebih dari Jangan lewat lah ya. Dan ini lagi Dok, apakah vaksin PCP bisa mencegah COVID-19? Tidak juga. Tidak juga ya. Oke, sukses untuk Dokter Chandra, dokter kandungan terhits dari KD Ayu Melanika. Wow, banyak fans Dokter Chandra ya. Iya. Pasien dokter. Pasiennya. Terus juga Puput Nirwansa, Dok, bagaimana pemberian ASI pada bayi dari ibu yang positif dan apakah ada multivitamin tambahan untuk ibu hamil yang sehat agar daya tahan tubuhnya kuat selain yang biasa diminum? Kalau untuk kandungan, Iya. sampai saat ini kita nggak ada masalah. Nggak ada ya? Pemberian. Cuma memang sebaiknya ibu yang menyusui itu juga buat proteksi diri. Contohnya mungkin pakai masker. Enggak, ini cuci maksudnya tangan. Dok, dia sudah pemberian ASI pada bayi dari ibu yang sudah positif COVID-19. Iya. Oke. Jadi dia paling nggak dia sudah, kalau memang mau dikasih asinya, makanya dia harus proteksi diri Proteksi diri juga. Iya. juga. Kalau Tapi kalau COVID-19 mungkin udah ada gejala ya, Iya. mungkin nggak Pasti mungkin di nggak rumah ya. sempat lagi ya untuk Nggak sempat lagi Nggak, kali ya. Iya itu maksud. Mungkin udah dirawat kali. Sudah ya. dirawat. yang saya dapat dari Ikatan Dokter Anak itu kalau seandainya dia ODP atau PDP boleh menyusukan langsung dengan memakai masker, Masker. pelindung Pelindung diri. diri. Kalau COVID Terus kalau tuh udah positif COVID, Sudah tidak boleh pasti. dia boleh memberikan perah, kasih perah. Oh, ASI pra. Di perah nanti dikasihkan kepada Oh, bayi. di pumping ya Di Dok ya. pumping. Baik. Berikutnya Florencia Winarti, kalau anak sedang batuk pilek apa boleh diimunisasi? Terus boleh berapa lama ditunda untuk imunisasinya, Dokter Iwan? Kalau batuk pilek tidak kontraindikasi imunisasi ya.
Oke, Jadi sepakat. kalau batuk pilek boleh dilakukan imunisasi. Yang yang tidak boleh imunisasi ketika anaknya sakit berat Oke. atau demam tinggi, itu biasanya kita tunda dulu. Tapi kalau batuk pilek merah-merah anaknya masih lincah lari, Lincah. itu nggak masalah, boleh diimunisasi. Baik, mungkin kita ada waktu 5 menit lagi untuk para followers dari Instagram Siloam Sriwijaya untuk bertanya. Oke, kita langsung mungkin tips ini dok, untuk ibu hamil yang di rumah gitu, selain dia harus stay at home, aktivitas apa yang bisa dilakukan seorang ibu hamil di rumah? Ya, untuk ibu-ibu hamil di rumah, kita tetap beraktivitas di rumah. Iya. Jadi kalau seandainya memang selama ini kita olahraga di rumah, Tetap ya. silakan. Mau masak, mau persiapan makanan buat keluarga, silakan. Jadi tidak harus baring-baring aja, tapi tetap aktivitas. Kemudian tentunya buat ibu hamil, karena memang rentan terinfeksi, karena memang status daya tahan tubuh ibu hamil itu memang agak lebih menurun dibanding yang tidak hamil. Dia harus konsumsi terutama makanan yang sehat, terutama juga banyak sayur dan buah. Oke, perbanyak sayur dan buah Ya, ya. supaya imunitasnya juga kuat. Kemudian saya rasa juga berpikir positif. Iya. Ya, itu penting. Kenapa? Kita yakin ini akan lewat. Jangan sampai dengan kita berpikir negatif, justru menurunkan imunitas kita sendiri secara psikosomatis tadi. Jadi tetap kalau seandainya tidak ada yang perlu, yang urgent atau yang komplikasi, cukup berpikir baik, kita menjaga kehamilan sebagai ibu hamil dengan cara ya itu makan yang sehat, aktivitas olahraga silakan di rumah. Jadi jangan sampai dia ketakutan buat akhirnya betul-betul menurunkan daya tahan tubuh kita karena masalah psikis itu. Jadi tetap kita harus jaga kesehatan di rumah. Baik, ke Dokter Irwan juga tipsnya dok untuk para bunda yang sedang punya balita di rumah, untuk bagaimana caranya agar anak ini betah di rumah dengan segala aktivitasnya dan menjaga kesehatan balita di rumah. Ya, kalau di anaknya sebenarnya sama sih, makanan yang bergizi ya, untuk Makanan yang daya tahan tubuh. Terus kalau saya sendiri sih yang saya terapkan ke anak saya, pertama selain makanan bergizi, tiap pagi harus berjemur setengah jam. Berjemur ya. Setengah jam di luar. Dan ternyata ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ketika kita berada di luar ruangan, itu resiko kita tertular lebih kecil. Oke. Tapi jangan di luar ruangan, di lapangan orang ramai. Iya, Nah, jangan. di luar ruangan kita sedikit-sedikit. Halaman rumah lah minimal ya. rumah. Di jam-jam berapa itu dok? Itu Kita ulang biasanya lagi. sih jam 10. Jam-jam 10 lah, pas matahari tidak begitu terik lah ya. Nangis pula dedek di rumah kalau dijemur di jam 12 siang ya. Hitam ya. Oke, baik. Ini kami tidak bisa mungkin menjawab satu persatu pertanyaan karena memang waktu lain membatasi pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Chandra, terima kasih Dokter Irwan atas waktunya ya. Semangat terus menjadi garda terdepan bagi dunia kesehatan Indonesia agar COVID-19 ini segera berakhir dan berlalu ya dari muka bumi. Amin. Saya Momon Ribon pamit undur. Thank you untuk yang sudah stay tune di Instagramnya Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.